Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Otoman Mehmet dari kelas PTKF. Seperti pada video-video sebelumnya, saya akan membahas kelanjutan dari topik sebelumnya, dan sekarang kita sudah memasuki topik 7 atau bab 7, yaitu pengantar jaringan komputer. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama ada pengertian jaringan komputer, yang kedua jaringan komputer dan sistem terdistribusi, yang ketiga sejarah jaringan dan internet, yang keempat tujuan atau manfaat jaringan komputer, yang kelima masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet, dan yang keenam ada jenis-jenis jaringan. Oke, pokok pembahasan pertama yaitu pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah interkoneksi antara dua komputer autonomous atau lebih yang terhubung dengan media transmisi kabel atau tanpa kabel atau wireless. Autonomous adalah apabila sebuah komputer tidak melakukan kontrol terhadap komputer lain dengan akses penuh sehingga dapat membuat komputer lain restart, shutdown, kehilangan file atau kerusakan sistem. Sistem koneksi antar node atau komputer yakni yang pertama ada peer-to-peer. Peer-to-peer artinya rekan sekerja. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer terhubung langsung dengan kabel crossover atau wireless atau juga dengan perantara hub atau switch. Yang kedua, ada silent server. Silent server merupakan model jaringan yang menggunakan satu atau beberapa komputer sebagai server yang memberikan resource-nya kepada komputer lain atau silent. Dalam jaringan, server akan mengatur mekanisme akses resource yang boleh digunakan serta mekanisme komunikasi antar node dalam jaringan. Yang ketiga, ada kelebihan jaringan peer-to-peer. Kelebihan jaringan peer-to-peer antara lain ada 3, yaitu implementasinya murah dan mudah, yang kedua tidak memerlukan software administrasi jaringan yang khusus, yang ketiga tidak memerlukan administrator jaringan. Yang keempat ada kekurangan jaringan peer-to-peer. Adapun kekurangan jaringan peer-to-peer yaitu yang pertama, jaringan tidak bisa terlalu besar atau tidak bisa memperbesar jaringan. Yang kedua, tingkat keamanan rendah. 3. Tidak ada yang memanajemen jaringan. 5. Pengguna komputer jaringan harus terlatih mengamankan komputer masing-masing. Dan yang terakhir, semakin banyak mesin di-sharing akan mempengaruhi kinerja komputer. Yang kelima, kelebihan jaringan silent server. Kelebihan jaringan silent server, yang pertama mendukung keamanan jaringan yang lebih baik, yang kedua kemudahan administrasi ketika jaringan bertambah besar, yang ketiga manajemen jaringan terpusat, yang keempat semua data bisa disimpan dan di backup terpusat di satu lokasi, dan yang terakhir ada kekurangan jaringan atau silent server. Yang pertama, butuh administrator jaringan yang profesional. Yang kedua, butuh perangkat bagus untuk digunakan sebagai komputer server. Yang ketiga, butuh software tool opsional untuk mempermudah manajemen jaringan. Yang keempat, ada anggaran untuk manajemen jaringan yang menjadi besar. Yang kelima, bila server down, semua data dan resource server tidak bisa diakses. Lanjut ke pokok pembahasan yang kedua, ada jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Sebelum jaringan komputer populer, user komputer pernah mengenal sistem terdistribusi.
Terdapat hal yang cukup membingungkan dalam pemakaian istilah jaringan komputer dan sistem terdistribusi atau distribusi sistem. Persamaannya adalah keduanya merupakan sekumpulan komputer yang saling terkoneksi dengan media transmisi yang relatif tidak jauh berbeda, sama-sama harus menggunakan file. Yang ketiga, sejarah jaringan dan internet. Di tahun 1950-an, ketika jenis komputer mulai membesar sampai terciptanya superkomputer, maka sebuah komputer mesti melayani beberapa terminal. Untuk itu, ditemukan konsep distribusi proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan nama TSS atau Timing Sharing System. Dan untuk pertama kali terbentuklah jaringan network atau network komputer pada lapis aplikasi. Pada sistem TSS, beberapa terminal terhubung ke sebuah host komputer. Dalam proses TSS mulai nampak perpaduan teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi yang pada awalnya berkembang sendiri-sendiri. Selanjutnya ini adalah beberapa sejarah singkat internet dan web atau website. 1957 ada Advanced Research Project Agency atau ARPA dibentuk oleh Department of Defense DoD USA. 1959 ada Len Cranbrook menulis paper tentang packet switching. 1967 ada desain awal dari ARPANET diterbitkan. 1969 DoD menggelar pengembangan ARPANET. 1970 ARPANET mulai menggunakan Network Control Protocol atau disingkat dengan NCP. Selanjutnya 1972 ada Internet Working Group atau yang disingkat INWG dibentuk untuk mempromosikan standar yang sudah disepakati bersama. Spesifikasi dari telnet yang diusulkan. 1973 ide Ethernet dijabarkan dalam tesis PhD dari Bob Metcalf. Spesifikasi untuk file transfer RFC 454 diusulkan. 1974 ada desain dari TCP atau IP dijabarkan secara rinci oleh Feinberg dan Brodmann dalam A Protocol for Packet Network Intercommunication. 1982 ada TCP and IP menjadi protokol untuk Ethernet dan ini dispesifikasikan oleh DoD. Selanjutnya, pokok pembahasan keempat ada tujuan atau manfaat jaringan komputer. Manfaat jaringan komputer bagi user dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu untuk kebutuhan perusahaan dan jaringan umum. Tujuan utama dari terbangunnya sebuah jaringan pada suatu perusahaan yang pertama, resource sharing yang bertujuan agar seluruh program peralatan. Yang kedua, khususnya data dapat digunakan oleh setiap orang yang ada pada jaringan. Yang ketiga, ada high reliability atau kehandalan tinggi sistem informasi manajemen kantor terpadu atau sistem pelayanan satu atap dengan teknologi selain server. Internet maupun internet dapat diterapkan pada jaringan komputer sehingga dapat memberikan pelayanan yang handal, cepat dan akurat sesuai kebutuhan dan harapan. Tiga hal pokok yang menjadi daya tarik jaringan komputer. 1. Akses ke informasi yang berada di tempat lain, seperti akses berita terkini, info government, e-commerce atau bisnis, semuanya up to date. 2. Komunikasi person to person seperti email, chatting, video, conference, dan lain-lain. 3. Hiburan interaktif seperti nonton acara TV online, radio, streaming, download film atau lagu, dan lain-lain. Kita masuk ke pembahasan yang kelima. Masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer atau internet. Penggunaan jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik maupun ekonomi yang tak terelakkan. Internet telah masuk ke segala
masyarakat, semua orang dapat memanfaatkan tanpa memandang status sosial, usia, juga jenis kelamin. Pengguna internet tidak akan menimbulkan masalah selama subjeknya terbatas pada topik teknis, pendidikan, atau hobi. Juga hal-hal yang masih dalam batas norma-norma kehidupan. Tetapi kesulitan mulai muncul bila suatu situs di internet mempunyai topik yang sangat menarik perhatian orang, seperti pertentangan politik, agama, seks, dan lain-lain. Dan pokok pembahasan kita yang terakhir ada jenis-jenis jaringan. Yang pertama, jaringan Local Area Network atau yang disingkat LAN. Sebuah Local Area Network adalah jaringan yang dibatasi oleh area yang relatif kecil, umumnya dibatasi oleh lingkungan seperti sebuah kantor pada sebuah gedung atau tiap-tiap ruangan pada sebuah sekolah. Biasanya jarak antara node tidak lebih jauh dari sekitar 200 meter. Yang kedua ada jaringan Metropolitan Area Network atau yang disingkat MAN. Yang kedua ini sebuah MAN biasanya meliputi area yang lebih besar dari LAN. Misalnya antar gedung dalam suatu daerah, wilayah seperti provinsi atau negara bagian. Dalam hal ini, jaringan menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam lingkungan area yang lebih besar. Sebagai contoh yaitu jaringan beberapa kantor cabang sebuah bank di dalam sebuah kota besar yang dihubungkan antara satu dengan lainnya. Dan yang terakhir ada Wide Area Network atau yang disingkat WAN. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit ataupun kabel serat optik karena jangkauannya lebih luas, bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam satu wilayah, tetapi menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Oke, mungkin cukup pembahasan pada video kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian, terima kasih.